Tonight I just want to talk about the theme of this month is walking in the reconciliation. Berjalan di dalam rekonsiliasi. Tapi judul yang saya ambil adalah The Prince of Peace. Raja Damai. Bapak Ibu, kita tahu bahwa perdebatan mengenai agama ya, agamalah kita bicara mengenai agama. Itu masih terjadi sampai hari ini. Masih mempertanyakan, oh bagaimana ini, oh kekristenan ini, kenapa kok manusia disembah jadi Tuhan gitu kan. Cuma kita kadang-kadang sebagai orang Kristen pun susah jawab. Kenapa ya? Kita nggak tahu jawabannya kenapa. Ada yang pernah ditanya, kenapa kok kamu jadi orang Kristen kok menyembah manusia jadi Tuhan? Seringkali kita bingung jawabnya. Kenapa? Karena pertanyaan yang salah itu akan menghasilkan jawaban yang salah juga. Kenapa kok tanyanya manusia jadi dituhankan gitu? Padahal Tuhan Yesus itu bukannya manusia yang dituhankan. Tetapi Tuhan yang jadi manusia, itu loh. Jadi yang sebenarnya harus ditanyakan itu bagaimana manusia itu bisa selamat, kan gitu. Manusia bisa selamat kalau ada yang menolong. Karena semua manusia udah jatuh dalam dosa. Dia nggak bisa tolong dirinya sendiri karena apa? Nggak punya kemampuan. Kayak orang itu udah jatuh ke sumur yang dalam, kemudian dia suruh menolong dirinya sendiri. Dengan berbuat apapun dia nggak bisa keluar dari sumur itu. Kita perlu pertolongan itu dari luar. Dari luar harus menolong orang yang di sumur ini baru dia bisa keluar. Kan gitu. Inilah sebenarnya reconciliation. Rekonsiliasi itu begitu. Reconciliation is God initiative. Bukan karena perbuatan kita, keinginan kita. Seringkali kita berpikir, oh saya sedang mau cari Tuhan. Enggak. Karena Tuhan cari dulu kita tahu ada orang atau ada satu sosok yang besar ini yang sedang cari kita sehingga ada kerinduan kita untuk cari. Sebenarnya manusia itu kan kehilangan jati dirinya. Mereka mencari apa? Makanya ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah segalanya, malah menyembah dirinya sendiri. Seperti Tuhan. Karena mereka mencari sosok ini. Nah, kita mau lihat bahwa rekonsiliasi yang pertama adalah inisiatif Tuhan. Yaitu ayatnya kita akan bisa lihat di, Kela minta tolong. Oh iya, oke. Yesaya 9 ayat 6 dikatakan gini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Makanya kita sebut dia sebagai raja. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan mengirimkan seorang anak sebagai penolong. Makanya kita celebrate Christmas. Sekarang Christmas dirayakan sama semua bangsa. Wah, saya bersuka cita. Kenapa? Semua bangsa sekarang merayakan Christmas. Walaupun ada banyak juga yang gak ngerti Christmas itu apa. We celebrate Christmas everywhere in the world. Even though there's a lot of people don't know the meaning of Christmas. They think Christmas is party. Christmas is present. Christmas is something else. But the Christmas means that God sent His Son to have reconciliation with human being. Nah pertanyaannya sekarang kenapa Yesus? Bukan yang lain. Kan banyak orang bilang bahwa a lot of ways to Rome. Banyak jalan menuju Roma. Iya, masalahnya ini bukan menuju Roma, ini menuju surga. Iya kan? Menuju Roma banyak jalan. Tapi kalau kita nggak tahu jalan juga tersesat. Saya pernah dulu waktu saya masih kerja di kapal,
Di Venice itu jalannya itu kan kebanyakan pakai gondola ya, pakai perahu itu. Nah, kemudian saya biasa jalan menuju satu tempat, dari kapal saya menuju satu tempat di city gitu ya, melalui jalan yang satu. Saya nggak tahu, saya pikir bisa pakai jalan biasa, saya anggaplah kita jalan pakai yang menuju ke kanan gitu kan. Satu hari saya pakai jalan yang ke kiri, saya pikir nanti ujungnya juga sama ke sana lah, nyampe juga gitu. Saya pakai jalan yang ke kiri yang tidak biasa saya ambil. Saya jalan ke sana, pasti ada di sana ada belokan ke kanan. Saya jalan lagi ikuti jalan itu terus. Nanti di sana kok di sini nggak ada belokan kanan. Nanti di sana ada di depan pasti ada jalan terus sampai tersesat. Nggak nyampe. I'm not arrive in that place. I just go and round because I'm not used to that road. That access, that street. So I don't know where to go. And then I decided to come back. Jadi saya balik lagi ke tempat di mana saya mulai. Kalau nggak gitu soalnya saya nggak tahu jalannya, saya nggak bisa nyampe ke sana. Ternyata nggak ada jalan menuju sana. There is no way to go that way. If you go, usually that I turn right, I turn left. There's no way to go that way. I thought there's a way to go there. Ternyata nggak ada. Kita mau belajar mengenai kenapa Yesus. Maybe I can, we're going to read also the English version, so also Mitch can understand about that. Okay. Isaiah 9 verse 6, sorry. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, and Mighty God, and the Everlasting Father, the Prince of Peace. So, next. Nah, ini ayat yang di bulan ini. Kita baca sama-sama ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi Tuhan itu merekonsiliasi kita dengan Tuhan melalui Kristus. He is the one who chosen. He is the one. There is no other person. There is no other name that we can arrive to God without him. This is a very, very simple things. If somebody asks you, why Jesus? There is a lot of ways. There is a lot of religion out there. So if we don't believe Jesus, we will gonna perish and the others also not going to find God? No, the answer is no. What about you? Do you think that the others can meet God? No. Why? Like the example that I give you, kayak contoh yang saya kasih, kalau kita nggak tahu jalannya, kita tersesat, kita nggak nyampe di tujuannya. Kenapa kita harus Yesus? Ada jawabannya. Kita baca di bahasa Inggrisnya dulu. And all these things are from God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting men's sins against them. And he has committed to us the word of reconciliation. That's why it's only Jesus
can reconcile us to God. And next, why we have to believe Jesus. Jesus is the one He's chosen, know the ways. You know, when people is in that side that is fallen in sin. Manusia itu udah jatuh dalam dosa. Dia mau nyebrang kepada Tuhan, itu udah jurang yang tidak terpisahkan. Ini sih gambarnya, ya karena memang space-nya segini, gak bisa lebih lebar lagi. Kalau enggak itu lebar sekali, enggak bisa diseberangi. Kurang tempat, tapi ini gambaran dari kita gak bisa nyebrang. Tanpa apa-apa kita gak bisa nyebrang, kita gak bisa lompat, kita gak bisa lakukan apa-apa. Itu kita bisa melihat pekerjaan baik, kesalehan, dan segala macam usaha manusia itu gak bisa mencapai kepada Allah yang kudus. Kita perlu jembatan untuk menyambungkan kepada Tuhan. We need the connection, the bridge to go to God. We need the way how we going to reach God. It's only the cross of Jesus. He reconcile us to God. Ini makanya kita ini belajar bagaimana kita mengerti bahwa rekonsiliasi yang kita lakukan ini dengan Tuhan. Ada lagi yang dengan manusia. Kan dua itu. Dengan Tuhan harus rekonsiliasi dulu. Tanpa rekonsiliasi dengan Tuhan tidak mungkin kita rekonsiliasi dengan manusia. Karena apa? Nature-nya kita dosa. Our nature is sin. Why we cannot forgive? Why? Why we cannot forgive? Because what in our mind. I just remember that when Pak Benny preaching last week. It's very easy for us or not forgive. There's a question. It's easier to ask forgiveness or sorry, say sorry, or to give the forgiveness. Which one is easier? Say sorry. Yes. How many that say sorry is easier? Okay. So the others who say to forgive is easier. No one. Oh, several. To forgive is easier than to say sorry. Yeah, okay. Ada yang lain? Yang lain yang tidak memaafkan dan tidak juga memberi maaf, berarti gitu ya. Kelompok ketiga, orang yang tidak memberi maaf dan tidak juga minta maaf gitu. Jangan sampai kelompok yang ketiga ini. Wah, itu berat itu. Yang pertama, say sorry. Say sorry memang lebih mudah. Makanya kan say sorry kebiasaan, saking kebiasaannya say sorry every time. Oh ya sorry, saya lupa. Besoknya, ya sorry, saya lupa. Lupa melulu. Sorry melulu. Akhirnya sorry doesn't mean anything. Because it's not from heart. It just reflect in your mouth, right? Just say sorry aja, sorry. Tapi gak ada perubahan, itu pun gak baik. When you say sorry, you mean it. Sorry. Don't so easy to say sorry, it's just like latah. I don't know what is English because I never see Englishman latah. It's only Indonesian probably. Latah, copot, apalah gitu kan. Jadi jangan say sorry itu mungkin lebih mudah. To forgive, we need more effort. Why? We need more effort. Because when we are hurt, it's not that really easy to forgive, to forget. It's still pain in here. You can feel it. Kita masih merasakan kalau orang itu nyakiti kita kan. Jadi ingat. Nah kemudian apa? Kenapa kita susah untuk forgive? Karena dalam benak kita, in our mind, in our heart, we think about revenge, right?
pengennya bales. Kalau nggak bales tuh kayaknya nggak enak. Nggak kayak, gitu kan. Makanya Pak Benny kemarin bilang, coba kita cek, kita udah forgive belum? Kalau lihat orang lain yang kita benci gitu, terus celaka, kira-kira seneng gak hati kita? Kan gitu ngujinya. Kalau kita masih seneng, berarti itu masih belum forgive. You are still in chain. You are still in hold of heartbreak. Hatinya masih sakit. Jadi kalau orang lihat yang kita gak seneng ini, celaka, kita seneng. Tapi kalau dia lagi seneng, kita sedih. Wah, ini bahaya ini. Kalau kita seperti itu, berarti kita masih belum forgive. We need more effort to do that. Karena Tuhan ngajarin forgive and forget. Because you also forgiven. Tuhan itu udah memaafkan kita, dosanya masih banyak. Tuhan udah mati buat kita. Kita ngomong Tuhan mati buat kita itu kayaknya enak banget gitu ya. Padahal kalau kita lihat peristiwanya, kita nonton The Passion of Christ, oh saya masih nangis itu melihat itu film. Itu penyiksaan yang luar biasa. Itu enggak, wah sakitnya luar biasa itu. Orang yang pemeran filmnya, ya kan bintang film yang jadi Yesusnya waktu di peristiwa itu. Dia itu waktu dicambuk sama tentara itu, cambuknya tuh bukan sengaja, dia kan pakai pelindung ya, pakai pelindung metal. Waktu dicambuk itu nggak sengaja cambuknya kena dia. Wah, dia bilang sakitnya itu baru kena sedikit loh. Kena ketoel sedikit berdarah, luka, dia bilang sakitnya itu luar biasa. Itu apalagi Tuhan Yesus itu dicambuk berulang-ulang sampai dagingnya itu cuil. Oh, kita bayangin aja udah perih di sini kayaknya ya kan, perih semua. That's reconciliation that God intend to do for us. Itulah rekonsiliasi pengorbanan Tuhan buat kita. Makanya di dalam kisahnya itu mengenai orang yang hutang yang berapa puluh ribu? 100.000 talenta ya. Itu orang tuh udah gak bisa bayar karena kalau kita hitung dengan kursnya sampai sekarang itu dengan pekerjaan katanya 1 talenta sekitar 20 tahun. Kalau dihitung totalnya kira-kira 200.000 tahun. Siapa yang hidup 200.000 tahun? Sampai belepetan ini. Gak ada orang bisa, gak kebayar hutangnya. Itulah sebabnya we have to forgive. We need to forgive. And the second thing, forgive is just for us. It's not for them. If you want to relieve the burden in your heart, you have to forgive. It's for your sake. It's for our sake, not for them. When we eat, we think about her or him. When we go somewhere, we think about them. Somebody that who hurt us. Waktu makan, ingat dia. Waktu tidur, ingat dia. Waktu tidur gak bisa makan, waktu makan gak bisa tidur. Iya kan? Benar itu. Jadi ingat dia terus kayak jatuh cinta. Itu sakit hati ngapain disimpan. Dia mau boro-boro ingat kita. Benar gak? Dia mau makan enak aja. Siapa lo? Gue mesti inget-inget. Gue udah sakitin ya udah urusan lo kan gitu. Dia buang sampah ke kita pungut, kita ambil, kita taruh di dalam hati. Makanya forgiveness, we have to release it. We have to let it go. Jadi forgive itu perlu effort. Kita perlu sedikit usaha minta Tuhan supaya saya bisa melepaskan ini. Karena untuk kita perlu Tuhan. Kenapa? Untuk tolong kita tersambung lagi dengan Tuhan. Next. Sorry. Ada ayat bawahnya yang saya lupa untuk bacakan. Can we come back? Ya. Yeah.
Yohanes 5 ayat 24 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Tuhan, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Dari alam maut manusia berdosa ke dalam hidup kepada Allah yang kudus. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan itu mendengarkan perkataan Tuhan. Kita mendengarkan bukan hanya sekedar mendengar. It's not only listen, but we meditate to immerse. Untuk tenggelam dalam pengajaran ini. Jadi nyantol gitu pengajaran itu. Jangan sampai, oh iya tadi yang khotbah siapa? Pak Woy. Khotbahnya apa? Tadi itu apa ya? Baru keluar udah lupa. Jadi enggak begitu. Kita ini belajar firman, kita harus nyantol. Nah makanya minggu pertama harus dicatat. Supaya ingat, apalagi yang ikut KM. Nanti kan ada suara gembala, itu dibahas lagi, diulang. Supaya apa? Firmannya nyantol, immerse into the words of God. Setelah kita immerse, kita bisa melakukannya. Lah kalau ingat aja enggak, gimana melakukannya? Tadi kemarin apa ya? Lupa. Ya udah nggak bisa lakukan kan. Kalau kita ingat, kita bisa lakukan. Nah, kembali lagi, kenapa Yesus? Contoh, kalau yang lain itu cari jalan ke surga pakai usaha sendiri. Cari Tuhan pakai jalan sendiri. Ini loh jalannya kalau menuju surga. There is so many ways to heaven. Maybe they said like that. You have to do it yourself. Why we have to find ourselves the way? Why? God send someone to take you. If we, as a person, never go to somewhere, for example, I never go to Venice. If there is someone, one, never go to Venice. One is the person from Venice who I will go with. Of course, someone with experience, knowledge, and everything. He born in Venice. Of course, he knows about Venice, right? So that's why Jesus? Because God sent Jesus from heaven, come to earth to pick and you up. Kita ini dijemput sama Tuhan. Yuk, kalau mau ke surga, saya. Yuk, pergi ke surga sama saya. Dia itu datang dari surga. Kenapa kita percaya dengan jalan yang harus kita cari sendiri? Saya cari jalan di Venice, nyesel. Kenapa? Nyasar saya. Gak nyampe di tempatnya. Karena saya gak biasa jalan itu, saya gak tahu kemana harus pergi. Saya berusaha sendiri, hampir terlambat. Kalau saya terlambat balik ke kapal, masalahnya saya ditinggal dan selesai karir saya di kapal. One way ticket. We cannot, as employee, we cannot late go back to the ship. If the passengers is okay, they can catch up to the next port, even though they have to pay for extra money to go to the hotel and for air flight ticket and everything. But for the crew, one way ticket, go home. No more working on the board. So I'm a little bit nervous, so I come back to this point and then going back. So a lot of people don't understand why they want to find the way by themselves. Yohanes 6 ayat 38 berkata demikian. Sebab aku telah turun dari sorga. Ini Tuhan Yesus berkata. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. He came to the earth just to make us can meet the Father. Reconciliate with Father. Kita ini bisa jadi rekonsiliasi dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus ini. Kita tugasnya cuma apa sih? Percaya sama Dia yang tuntun jalannya. Iya kan? Kalau Dia yang tahu jalannya, masa kita sok tahu? Kalau kita belum pernah pergi ke Venice, guide-nya bilang, oh ya kita nanti jalan ya, belok kanan. Kita ngeyel. Enggak,
belok kiri. Lah, tahu aja enggak. Kita yang sok tahu, betul kan? Tuhan Yesus yang tuntun jalannya. Kita nggak perlu lagi cari jalan. We don't need to find the way. He is the way. If the people in the earth want to find a way to see the Father, is through Jesus. It's the only way. That's why we are the chosen one. We have to tell everybody about this. Kita harus ngomong sama semua orang. Ini loh, kamu mau cari ke apa sih? Cari jalan, dia jalan. Cari hidup, dia hidup. Cari apa? Dia. He is the one. Oleh sebab itu, Yesuslah yang merekonsiliasi kita terhubung dengan Bapa. Ada satu cerita, please next. Ada seorang yang, seorang artis, seorang pelukis terkenal, yang sudah menghasilkan karya lukis yang luar biasa. Satu kali dia pulang kampung, mudik. Mungkin mau lebaran. Dia mudik lah, ceritanya dia mudik, pulang kampung, dia lewat di kampungnya ini di sebuah toko antik. When she passed the store, the antique store, he just realized on the window, goodness, that's my masterpiece. Ada satu lukisan yang dia gambar, yang dia lukis waktu dia belum terkenal. Dia masih di kampung itu tinggalnya. Dia lukis, tapi lukisannya agak sedikit rusak, udah kotor. Frame-nya juga udah rusak. Wow, dia surprise. He just surprised. Wow, my masterpiece. But the things, he cannot go to the shop and then say, hey, that is my masterpiece. I will take it. Oh, you cannot do that. And then he decided to go to the shop, buy the masterpiece, take it home. To what? Clean it, to restore it, and to reframe it. That's what Jesus did. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Waktu dia melihat masterpiece di toko itu, dia beli karena dia nggak bisa ambil begitu saja. Karena dia udah dimiliki oleh pemilik toko. Dia beli lagi lukisan masterpiece-nya. Dia bersihkan untuk dia bisa bersihkan kita, dikuduskan oleh dia. Kemudian diperbaiki, dipulihkan hidupnya. Kemudian di-reframe, ditata ulang hidupnya. Itulah kita. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. That's Jesus did that for us. We cannot help ourselves. He looked at us as a masterpiece, his masterpiece. He loved us. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ada hal yang cukup menyedihkan yang terjadi dalam hidup ini. Seringkali orang yang sudah diselamatkan, sudah direkonsiliasi, sudah terima Kristus, sudah jadi orang percaya. Tapi masalahnya apa yang terjadi? Banyak orang di luar sana yang belum kenal dengan Tuhan, itu jadi gak percaya Tuhan. Ada satu tokoh, Mahatma Gandhi. He said this, "It is a first class human tragedy that people of the earth who claim to believe in the message of Jesus, whom they describe as the Prince of Peace, show little of that belief in actual practice." Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini merupakan tragedi kemanusiaan kelas 1 bahwa orang-orang di bumi yang mengaku percaya kepada pesan Yesus yang mereka gambarkan sebagai Raja Damai, hanya menunjukkan sedikit kepercayaan itu dalam praktek nyatanya. Jadi prakteknya kagak.
Kita bilang bahwa itu adalah Raja Damai. Tuhan sudah mendamaikan kita. Tapi orang yang ikut ini dalam prakteknya tidak melakukan itu. Itu kan sangat menyedihkan. Banyak orang gak percaya di dunia ini, dalam kehidupan ini, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, belum pernah ketemu orang Kristen. Gak dengar Kristus dong. Yang kelompok kedua, udah ketemu orang Kristen. There is two chances why there's a lot of people don't believe Christ. The first type is the people never met Christians. The second one, they have met Christian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada waktu kita ketemu orang Kristen, pernah nggak kita ketemu orang yang Kristen tetapi apa yang dilakukan tidak menunjukkan kekristenannya? Pernah ketemu orang itu? Jangan nengok, jangan nengok. Nggak ada di sini maksudnya gitu loh. Jangan nengok, nggak ada di sini. Di luar sana banyak orang yang Kristen tapi tingkah lakunya kagak ada Kristennya. Sama aja sama orang di luar sana. Mulutnya bocor, kata-katanya bau, karena sampahnya banyak yang keluar dari mulutnya. Tindak tanduknya menyakitkan orang. Itu membuat orang gak percaya. Kenapa Gandhi bisa ngomong gini? Karena pada waktu dia sangat senang dengan pengajaran Kristus. Waktu dia datang ke gereja, dia ditolak. Diusir. Karena apa? Karena warna kulit. Christian. That's why Gandhi said, I like Jesus. I don't like your church. Kristusnya dia suka, tapi gerejanya dia gak suka. Kenapa? Gerejanya tidak menunjukkan Kristen. Tidak menunjukkan pengikut Kristus. Kristen kan artinya pengikut Kristus, betul gak? Kristennya gak nampak. Kenapa? Karena yang dilakukan sama dengan orang lain. Jahat. Very evil. Next. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? You shall know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Dari buahnya kita lihat kan. Lah kalau gereja buahnya kayak begitu beracun, so what we are? We are not from Christ. Maybe we are not connected to Christ because He is the source. We are not connected. Probably we connected to our flesh. Mungkin kita terhubungnya dengan daging kita, kedagingan kita begitu kuatnya sehingga we are not connected to God. That's why that our flesh is reflected in our action. Jadi tindakan kita itu karena terhubungnya kepada kedagingan kita. Oke, next. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal. Apa yang dilakukan gak sesuai. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Gak bisa bikin kebaikan. Semuanya itu melakukan kekejian, kejahatan, walaupun sepertinya melakukan ibadah. Sepertinya loh ya. Ini kayaknya orang beribadah. We cannot fake it in front of God. We cannot fake it into to others. We cannot fake it. What we do, what we plan, that what we sow, right? Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Karena itu akan kembali kepada kita. Berbalik kembali kepada kita.
These profess that they know God, but their works, they deny Him, being detestable and disobedient and unfit for any good work. Next. This kind of person, there's two types. Some cause happiness wherever they go. Others, whenever they go. Ngerti ya? Ada orang yang membuat orang lain bahagia kemanapun dia pergi. Orang tuh happy. Kalau nggak ada lu nggak rame nih. Happy orang. Tapi ada tipe kedua adalah orang membuat orang happy kalau dia pergi. Itu jenis kedua. Mudah-mudahan nggak ada. Di sini nggak ada, ya kan? Itu kalau orang tuh seneng kalau dia udah pergi gitu. Kalau masih ada dia, aduh ya ampun gitu. Jadi ini kita harus menempatkan diri di kelompok mana. Jangan sampai orang happy kalau kita udah pergi, aduh ya ampun. Kasihan. Make others happy while you there, not after you gone. Kalau kita udah pergi, orang happy, berarti kita ini gak baik. Mungkin ngomongnya nyakitin orang, mungkin tingkah lakunya gak bener. Itulah yang membuat kita ini mencerminkan Kristus atau tidak. Everybody happy when Christ with them. Happy because why? We can feel the kindness of God. Okay, next. The second thing that we have to do good, berbuat baik. Why we have to do good? Why? Because God do good. He is the initiator to do good to others. He did good to us first. He pay forward. Dia bayar duluan semuanya buat kita. Kita tinggal nikmati. That's why when we did good, when we do good, not because we are expecting to be saved. We already saved. We already being paid forward. That's why we did good to others. We grateful for that. Kita menunjukkan sukacita dan terima kasih kepada Tuhan karena kita udah ditolong. Kita mau tolong orang lain juga. We do good. Jangan lupa engkau berbuat baik dan memberi dan meminta bantuan atau memberi ini ya. Meminta bantuan sebab korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Enggak. Dibilang memberi. Christianity is about giving, it's not taking. A lot of people may be misunderstanding. They think when you come to church or to come to see God or to pray, you are asking all the time. Aku dapat apa ya? Aku pergi ke sini, aku nggak dapat apa-apa loh. Ke gereja ini aku nggak dapat apa-apa loh. What do you expect? Why? We are in the same church. We are sitting in the same chair. We listen to the same music. We hear the preaching from the same person. Why some is growing, some is not? Why? Ada yang tumbuh, kita dengar, kita ke gereja yang sama, duduk di kursi yang sama, kita dengerin musik yang sama, pemimpin pujian sama, yang khotbah sama. Kenapa ada yang tumbuh, ada yang enggak? Ada yang dapat, ada yang enggak. I don't feel anything. What do you expect? Because if we see about the story about the woman that bleeding 12 years, ya kan? Who touched Jesus? A lot of people, right? Touching Jesus, not touching, everyone touching Jesus. Semua orang yang, kenapa perempuan ini aja yang dapat mujizat? Kenapa? Perempuan ini aja yang berdarahan dapat mujizat. Begitu dia sentuh, dia nggak sentuh Yesus loh. Dia sentuh cuma jubahnya aja, ujung jubahnya dia sentuh. Dia sentuh begini langsung
Orang Sunda bilang ngerenyed. Ngerenyed. Ada setrumnya yang keluar. There's the power come out from Jesus. And Jesus also realized, hey, who touched me? Iya kan? Because the power is come out from Jesus. Suddenly, when she touched, why? Because her heart is not. Miracle is won't happen in here. Faith in here. That's why you have to guard your heart. Not your mind, not your anything else. Your heart. Karena sumbernya di situ. Hati kita ini yang perlu dijaga. Karena sumbernya di situ. Pengharapan kita dari mana? Dari hati. Dia berharap kepada Tuhan. Dan kemudian dia timbul kepercayaan dari hatinya. Kalau saja aku sentuh jumbai jubahnya, aku akan sembuh. That's faith. Seorang prajurit berkata, nggak usah pergi Tuhan, saya tidak layak. Ucapkan satu patah kata saja, dan hambaku akan sembuh. It's faith from his heart. Percaya itu dari hati. Waktu dia katakan itu, langsung mujizat itu terjadi. So the response from us, reconciliation is talking about response. If you don't respond, you cannot go back. You cannot reconcile to God. Because no action. You have to do something to respond. Kita harus terima Tuhan. Kalau setiap orang yang percaya kepadaku akan diselamatkan. Itu kan orang yang percaya. Kalau orang yang gak percaya gimana? Ya gak bisa, karena perlu respon. Kuncinya adalah kita harus meresponi yang benar. Makanya kita juga diajarkan untuk berbuat baik. Karena kebaikan itu ciri daripada Tuhan. Kebaikan itu universal language. Even animal understand about kindness, right? If we kind to the dog will faithful to us. He'll protect us from any harm that close to us. Binatang aja ngerti perbuatan baik itu universal. Semua orang mengerti. Kita nggak ngerti bahasanya. Kalau kita tolong orang, kita sopan sama orang, kita respect sama orang, semua orang ngerti. Kita nggak perlu tahu bahasanya, tapi bahasa kasih semua orang akan tahu dan ngerti. Kalau kita dikasihi, orang akan rasa dikasihi. Don't forget to do good and to share, for which such sacrifices God is well pleased. Dengan pengorbanan, memberi, jangan kita maunya ambil. Kebanyakan kita mau untung kan? Ada satu orang di Malaysia berkata gini, itu katanya kalau orang Cina itu alat musiknya pun untung. Kalau Imlek kan ada untung terus katanya. Tapi ada juga alat musik yang nggak untung. Tak untung, bablas. Tak untung, bablas. Wah itu nggak bagus itu. Alat musik aja bisa untung dan tidak untung gitu kan. Nah, maksud saya kita boleh untung gak boleh. Tapi fokus kita bukan ke sana. Kita ini bisa untung karena apa? Kita tuh sudah diberi untung sama Tuhan. Kita ini saluran berkatnya Tuhan. Orang miskin itu bukan karena hartanya. Tapi hatinya miskin. Kenapa banyak orang yang korupsi? Banyak pejabat yang korupsi, apakah kurang gajinya? Jauh kan dari kita? Enggak sih, dari saya maksudnya. Kalau kita sih enggak lah. Banyak orang yang gajinya lebih besar ya pejabat di sini. Saya
Ya mungkin ya. Mungkin. Gajinya besar juga tetap korupsi. Karena apa? Hatinya miskin. Dia maunya ambil. Untung, 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 untung. Nantinya tak untung, bablas pakai rompi orange kan. Iya kan bablas udah, kalau udah begitu untungnya habis sudah. Buntung malah bukan untung lagi kan. Jadi berbuat baiklah, memberi lebih banyak. Tuhan tuh lebih terkesan dengan orang yang memberi, bukan jumlahnya sebenarnya. Kita bisa lihat contoh ya, janda yang memberikan 2 peser itu di bayi suci kan. Tuhan tuh sampai puji, sampai panggil loh murid-muridnya. Hei kamu lihat loh, itu perempuan itu, dia kasih lebih banyak dari orang lain. Muridnya mungkin bingung kali. Hah? Tuh orang jatuhnya cuma, cuing, 2 koin. Loh yang lain kan bawa bungkusan, pakai ransel kali gitu kan. Bruk gitu jatuhnya itu bukan lagi cering, enggak begitu. Kalau kita kasih persembahan tuh, wah itu gedebuk gitu kan. Jatuhnya itu. Tapi kok Tuhan puji dia kan ngasihnya 2 peser. It's very little, right? It's 2 coins. Why God so impressed with the coins? There's a lot of coins over there. With the bag, big bag, boom. Big bag. Not big bang, big bag. Kenapa? Karena yang Tuhan hitung sisanya. Berapa sisanya? Waktu Tuhan puji dia bilang, perempuan ini memberikan seluruh nafkahnya. Jadi si perempuan itu cuma punya 2 koin. This only 2. Whole. Dia beri. Sisanya berapa? Nggak ada. That's why God so impressed. The others give 1 bag. And at home, is plenty more bags. Sisanya banyak masih. Dia hanya memberikan sedikit aja buat Tuhan. How much that we keep for ourselves? Berapa banyak yang kita keep untuk diri kita sendiri? Berapa banyak kita berikan? I'm not talking about the money here. About your talent. About what God give it to us. How many that we keep for ourselves? Is God impressed with what we give? Apakah Tuhan tuh terkesan gak sih kita tuh memberikan persembahan kepada Tuhan itu? It's not talking about only money. Maybe that you are blessed by financially, you can give to others. Because we are the channel of the source from heaven. Berapa talenta kita yang kita simpan, yang kita nggak mau kita berikan untuk orang lain. Tuhan menghitung dari sisanya berapa yang kita keep untuk diri kita sendiri. Nah, berapa jumlahnya? Oke, next. Terlalu tegang. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia akan berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah, boro-boro kenal. Lihat aja enggak. Beloved, do not follow that which is evil, but which is good. He who does good is of God, but he who does evil has not seen God. Not even seen. So we have to do good to others. Tahu nggak bedanya orang kaya sama orang miskin? Kita bisa lihat dari makanan. Kalau orang kaya makannya sashimi. Kalau orang miskin sisami. Beda sedikit kan? Supaya nggak tegang. Tuhan Yesus sama murid-muridnya makannya juga beda dikit. Tahu? Kalau Tuhan Yesus sedikit makan. Kalau murid-muridnya sedikit-sedikit makan. Nah kan beda sedikit toh, bener kan?
Jadi kalau kita jadi muridnya Tuhan Yesus, jangan beda sama gurunya. Harus sama gurunya. Kalau guru kita makan sedikit, kita juga makannya sedikit. Jangan sedikit-sedikit makan. Maksud saya, supaya kita ini serupa dengan guru. Kita ini adalah warga kerajaan surga, mewakili daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita ini orang yang mewakili Tuhan Yesus supaya orang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Kalau kita ini sebagai orang Kristen, kita ini medit, melilit, kikir, melintir. Wah, saya ulangi ya. Kalau orang seperti orang percaya Kristus, tapi orangnya pelit, melilit, kikir, melintir. Wah, itu udah susah deh. Kalau udah masuk, nggak bisa keluar. Melintir itu. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Nanti constipated. Iya kan? Nggak enak loh. Nggak bisa buang, nggak bisa BAB. Tuhan berkati saya, iya. Tuhan berkati saya, udah nggak kuat lagi, nggak pernah keluar. Bayangin nggak, makan terus, tapi nggak pernah keluar. God, more, minta berkat terus. Terus gimana Tuhan mau berkati? Meletus nanti kayak balon hijau. Nggak bisa. Kita kalau mau diberkati, kita harus keluar. Kita harus memberi. Orang yang diajar sama Tuhan. Memberi itu apa? Memberi perhatian sama orang. Suka menolong. Suka memberi bantuan. Suka memperhatikan orang. Memberi itu banyak. Bukan hanya memberi uang saja. Berarti uang juga gitu maksudnya. Uang itu boleh gak kita punya uang? Boleh dong. Boleh gak kayak? Harus. Kenapa? Kalau kita miskin gimana kita mau bantu, ya kan? Boleh kaya tapi kita juga harus memberi. Kaya itu bukan untuk dinikmati sendiri. Saya tuh kerja ya di Healthcare ya. Healthcare-nya mahal sekali orang masuk situ. Jadi orang yang masuk situ tuh udah pasti kaya, miskin gak bisa masuk. Orang kaya aja ngantrinya minta ampun. Ada yang meninggal satu, besoknya langsung masuk lagi. Itu tapi gak bisa tolong duitnya. Dia bisa beli ranjang yang bagus, yang bisa begini, bisa begitu. Tapi, loh iya betul. Tapi gak bisa beli tidur yang nyenyak. Gak bisa. Dia bisa beli makanan apa saja dia mau beli, bisa beli. Tapi gak bisa membeli makan yang enak. Gak bisa. Dia bisa beli obat apa saja dia bisa beli. Hari ini obatnya gak cocok, beli yang lain. Yang lebih mahal, saya mau minta yang paling mahal. Dia bisa. Tapi dia gak bisa beli kesehatannya. Gak menolong juga. When you will be happy in your life. When? Ternyata dia bahagia pada waktu dia bisa melakukan apa yang harus dia lakukan. Waktu dia sayang anak-anaknya, waktu dia memberi kasih sayang kepada orang lain, dia happy. That's the happiness, the true happiness. When you give, you are happy. We don't. Pernah gak bisa BAB? Pernah gak? Ada yang pernah? Aduh gak enak bener. Begitu kita bisa BAB, aduh leganya, ya kan? Waduh enaknya. Itu loh, kalau kita juga secara rohani kita gak pernah memberi, kita constipated. Gak bisa BAB itu gak enak. Macet di sini. Kerohanian kita pun makan terus, Tuhan berkati saya. Gak bisa. Kita harus lepas. Baru Tuhan akan berkati lebih banyak lagi. Oke. Ini udah kelamaan. Saking serunya constipated. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Benar kan? Kita tabur, kita akan tuai.
Kita akan menuai jika apa? Jika kita enggak jadi lemah. Maksudnya kadang memberi, kadang enggak. Lemah jadinya kayak turun naik. Enggak, kita konstan. Memberi. Karena apa? Itulah taburan kita yang akan datang. Kita akan menuai banyak lagi. Karena kita menabur banyak. Taburlah segala talentamu. Segala apa yang engkau punya dalam hidupmu. Apapun yang engkau diberikan oleh Tuhan. Tabur. Kalau engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Kalau engkau kalau engkau mengharapkan orang perhatikan orang lain juga. Itu akan menuai banyak. Kita akan hidup tidak akan pernah berkekurangan. Kenapa? Karena kita menabur banyak. Karena itu selama masih ada kesempatan, karena ada waktunya kita nggak punya kesempatan lagi. Saya melihat banyak di sana di tempat saya kerja, itu banyak orang yang sudah menunggu waktu. Udah nggak ada kesempatan lagi mereka mau ngapain, nggak bisa. Kenapa? Brain mereka udah rusak. Mereka udah gak bisa buat apa-apa, dia lupa-lupa. Udah mau jalan ke kamarnya aja udah berbulan-bulan di sana. Mungkin udah setahun atau udah gak tahu kamarnya nomor berapa, kemana dia pergi, udah gak tahu. Bagaimana kita mau memberi apa? Udah minta bantuan selalu. Where is my room? So, kesempatannya udah gak ada ya gak? Kalau masih cenghar, orang sudah bilang cenghar, masih ceng gitu kan ininya. Kan kita masih bisa memberi. Inilah, this is the time. Selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada siapa? Nah, dimulai dari sini dulu aja deh. Gak usah terlalu muluk-muluk. Mari kita lakukan ini di komunitas kita. Tuhan memberkati.